Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang observasi partisipatif. Anggotanya saya Vincent, terus ada Anet, ada Meli, dan Johan. Yang pertama itu pengertian. Nah, menurut Van der Stoep Johnston D. 2009 halaman 90, observasi partisipasif merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan melibatkan diri ke dalam komunitas dengan cara tinggal di tengah orang-orang yang akan diobservasi dan ikut berdinamika dengan anggota masyarakat. Nah, secara singkat menurut Censul dan kawan-kawan 1999 halaman 91 mengungkapkan bahwa observasi partisipasif merupakan proses belajar dengan keterlibatan terhadap rutinitas partisipan. Nah, di sini itu metode observasi partisipasif itu sebenarnya mereka itu melakukan terjun lapangan langsung ke tempat yang ingin mereka teliti. Contohnya itu seperti peneliti ingin meneliti suatu keadaan bus. Nah, jadi si peneliti ini harus masuk ikut ke dalam bus menjadi penumpang. Di situ peneliti itu dapat melihat tingkah laku para penumpang bus, interaksi para penumpang bus dengan supir mungkin, dan kejadian-kejadian yang ada di dalam bus. Dengan begitu peneliti itu mendapat informasi yang lebih mendalam dan lebih terperinci. Nah, observasi partisipasif merupakan proses belajar dengan keterlibatan terhadap rutinitas partisipan. Nah, melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari, peneliti itu dapat mengamati kebiasaan individu-individu, norma sosial, serta norma budaya dalam komunitas yang diamati. Ada 4 tipe pengamat menurut Denzin and Lincoln, Chadwick dan kawan-kawan, serta Loveland. Yang pertama itu partisipan penuh atau complete participation, yaitu peneliti masuk ke dalam objek pengamatan secara total. Lalu yang kedua, partisipan sebagai pengamat atau partisipan as observer, yaitu peneliti masuk ke dalam objek yang diteliti namun membatasi diri agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek penelitian. Lalu tipe yang ketiga ada pengamat sebagai partisipan atau observer as participant, yaitu peneliti terbuka atas identitasnya sebagai pengamat. Hal ini dilakukan hanya untuk penelitian dalam periode yang pendek. Terus yang terakhir, tipe penelitinya itu pengamat penuh atau complete observer, yaitu peran peneliti sebagai pengamat penuh namun tidak ikut ke dalam objek penelitian yang sedang ia amati. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperlukan sebagai pengamat observasi partisipatif menurut Henning dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 184. Ada 4 hal. Yang pertama, menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari konteks. Ya, bagaimana waktu ini sangat penting karena semakin banyak waktu yang dihabiskan peneliti, maka peneliti itu akan semakin menguasai materi penelitiannya, dan semakin dia menguasai, ya peneliti semakin mendalami dan memahami penelitian yang akan diangkatnya itu. Dengan begitu akan menghasilkan hasil yang penelitian yang tepat sasaran dan juga komprehensif. Jadi waktu itu jika dimanfaatkan dengan baik dan makin banyak waktu yang digunakan oleh peneliti, maka hasilnya akan semakin baik. Lalu yang kedua adalah mengembangkan hubungan lebih dekat dengan orang yang belum ditemui. Bagaimana sebuah relasi ini sangat penting dalam penelitian ini? Ya karena semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak juga relasi, semakin banyak kita punya koneksi, dan juga semakin banyak data yang kita dapat. Lalu juga kita akan semakin objektif dengan penelitiannya yang kita angkat. Semakin banyak orang yang bisa kita libatkan dalam penelitian ini, dan juga bagaimana penelitian akan lebih dalam hasilnya ketika orang-orang ini semakin banyak juga relasi yang dibentuk oleh peneliti.
Lalu yang ketiga, membuat catatan lapangan dengan terperinci. Bagaimana data itu harus seakurat mungkin sehingga penelitian akan tepat sasaran. Semakin data itu terperinci, maka semakin mudah juga kan bagi peneliti, akan membantu penelitian yang dilakukan, bagaimana peneliti menganalisis, bagaimana data-data yang terkumpul juga menjadi jelas dan menjadi akurat. Lalu juga membantu peneliti ke tahap berikutnya, sehingga penelitian semakin mudah dilakukan ketika hasil dan catatan yang dimiliki peneliti itu terperinci. Lalu selanjutnya adalah mengambil risiko pribadi. Ya, sebagai peneliti ya harus ada yang dikorbankan, dan bagaimana risiko itu adalah tanggungan bagi peneliti agar penelitiannya itu berjalan, dan itu adalah bagian dari hasil dari peneliti itu. Bagaimana resiko-resiko yang dimiliki, misalnya seperti topik yang sensitif, sehingga ya bagaimana peneliti memilih topik tersebut itu adalah resiko dari peneliti. Lalu bagaimana ada waktu, ada jarak, hambatan-hambatan yang lainnya, itu juga adalah sebuah resiko yang harus diterima oleh peneliti. Bagaimana supaya penelitian itu agar lancar, itu adalah bagian dari resiko. Lalu selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang dibutuhkan sebagai pengamat dalam observasi partisipatif menurut Henning dan kawan-kawan juga tahun 2011 halaman 184. Ada 3. Yang pertama, berpikiran terbuka dengan melakukan observasi secara detail. Ya, bagaimana pemikiran dari peneliti, semakin terbuka pemikiran peneliti, maka hasil dari penelitian itu akan semakin objektif. Bagaimana data yang dihasilkan adalah data yang jelas dan akurat, sehingga benar-benar membantu penelitian. Semakin terbuka pemikiran peneliti, maka semakin juga detail hasil yang dikeluarkan dari penelitian tersebut, sehingga semakin juga jelas datanya, semakin juga membantu untuk kedepannya. Lalu yang kedua, berempati terhadap komunitas yang diteliti. Ya, bagaimana peneliti itu juga harus memiliki hati yang peka, memiliki semangat juga kan untuk meneliti. Namun peneliti juga harus melihat apakah topik yang misalnya diangkat, dan kita harus melihat gerak-gerik dari siapa yang kita ajak bicara misalnya. Itu siapa tahu topiknya sensitif akan mempengaruhi, dan juga bagaimana kita sebagai peneliti menjaga perasaan dari narasumber misalnya, atau topik yang diteliti, terus bagaimana kita menjaga relasi selanjutnya. Sehingga penelitian ini juga walaupun demi kepentingan bersama, namun juga peneliti harus melihat bagaimana empati yang kita punya ini loh bagi narasumber misalnya. Lalu selanjutnya, memisahkan interpretasi pribadi dan observasi. Ya, jadi bagaimana observasi yang didapatkan oleh peneliti adalah observasi yang seada-adanya. Bagaimana apa yang diteliti oleh peneliti, hasilnya itu adalah yang ada, bukan yang dibuat-buat. Ya, bagaimana? Karena hasil ini sangat penting. Misalnya observasi yang didapat oleh peneliti dan penelitian itu sendiri akan berguna buat kedepannya. Ketika itu sifatnya lebih ke subjektif misalnya, maka hasilnya kedepannya mungkin langkah-langkah yang diambil dari penelitian itu bisa jadi salah, karena data yang diambil bukan data yang seada-adanya yang ada, seperti itu. Lalu bagaimana penelitian menjadi tidak akurat, yaitu tadi mempengaruhi langkah-langkah yang akan diambil, dan juga bagaimana mempengaruhi orang lain yang membaca dan tidak sesuai dengan realita. Lalu juga bagaimana misalnya itu kan bagaimana jika hanya satu pandang saja, tidak objektif, itu akan mempengaruhi bagaimana langkah-langkah yang akan diambil misalnya, dan itu akan mempengaruhi untuk kedepannya malah memperburuk bukan memperbaiki. Lalu selanjutnya ada persiapan observasi. Nah, dalam tahap ini itu peneliti diwajibkan untuk memiliki persiapan yang matang sebelum menerjunkan dirinya langsung ke lapangan. Kenapa peneliti
perlu persiapan yang matang karena observasi partisipatif itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu adanya preparation atau persiapan sebelum peneliti masuk ke dalam komunitas atau masyarakat yang akan diamati. Peneliti juga diwajibkan untuk memiliki sudut pandang yang lebih merinci. Kenapa? Karena dengan sudut pandang yang lebih merinci itu pengamatan yang dilakukan peneliti lebih mendetail, seperti pengamatan terhadap individu, terhadap interaksi yang ada di dalamnya, terhadap segala aktivitas dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada 5 persiapan yang harus dipersiapkan oleh peneliti. Yang pertama, mengetahui peran yang akan dijalani. Observasi seperti yang udah saya jelasin tadi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Makanya dalam metode penelitian kualitatif itu peneliti itu harus mempertimbangkan peran apa yang akan mereka jalani. Mereka juga perlu tahu kemungkinan apa yang akan terjadi, terus akibat apa yang akan mereka hadapi. Peneliti juga harus tahu bagaimana cara mereka memperkenalkan diri, bagaimana reaksi komunitas setelah peneliti masuk ke dalam komunitas yang akan diamati. Peneliti juga harus tahu kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan kepada komunitas dan lain sebagainya. Oleh karenanya di poin ini itu peneliti diwajibkan untuk mengetahui peran apa yang akan dijalani secara lebih mendetail. Yang kedua, mengetahui pakaian apa yang dikenakan. Ini berhubungan dengan poin yang pertama karena pakaian itu merepresentasikan komunitas atau masyarakat yang sedang mereka amati. Pakaian itu sebisa mungkin harus identik atau bahkan sama dengan komunitas yang akan peneliti amati. Kenapa? Karena dalam observasi partisipatif itu peneliti tidak terlihat sedang meneliti. Mereka secara murni melebur langsung ke dalam komunitas atau masyarakat yang diteliti, dan oleh karenanya diperlukan adanya pakaian yang identik atau sama dengan komunitas yang sedang mereka amati. Lalu yang ketiga, mengetahui tempat yang akan diamati. Peneliti juga harus mampu mengidentifikasi tempat yang tepat untuk melakukan observasi. Jenis lokasi yang akan mereka amati harus sesuai dengan topik yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin meneliti bagaimana pedagang di pasar berinteraksi. Oleh karenanya, peneliti harus tahu di mana sih spot-spot atau titik-titik paling ramai dari pasar tersebut. Karena dengan ditemukannya titik paling ramai, informasi yang akan mereka dapatkan itu lebih dalam dan lebih banyak. Lalu yang keempat, mengetahui cara akses menuju ke sana. Ini merupakan langkah paling krusial dalam observasi partisipatif. Dalam step ini itu peneliti di awal itu perlu tahu bagaimana membangun hubungan yang lebih dalam dengan individu-individu dalam komunitas yang akan mereka observasi atau akan mereka amati. Dengan hubungan erat yang terjalin antara individu dalam kelompok yang akan diamati dengan peneliti, maka informasi yang akan didapat itu lebih mudah. Lalu yang kelima, melakukan uji coba. Nah, ini langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti sebelum menerjunkan dirinya ke lapangan. Uji coba sangat diperlukan karena bagaimana sih peneliti tahu persiapan yang telah mereka persiapkan berjalan, bagaimana progres mereka sejauh ini. Maka diperlukan adanya uji coba. Dengan dilakukannya uji coba, maka peneliti tahu berapa spare waktu atau prediksi waktu yang diperlukan untuk meneliti topik, berapa waktu yang diperlukan untuk mengamati aktivitas-aktivitas tertentu. Karena dalam observasi partisipatif, jumlah waktu yang harus dikeluarkan peneliti itu sangat banyak. Oleh karenanya, uji coba itu menjadi langkah terakhir sebelum peneliti benar-benar menerjunkan dirinya langsung ke lapangan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan metode penelitian observasi partisipatif. Yang pertama, kelebihannya. Pertama itu, peneliti melihat fenomena secara langsung. Penggalian informasi lebih dalam dengan observasi pengamatan yang lebih terperinci.
Nah, di sini menurut Van der Stoep S dan Johnstone D 2009 halaman 90 itu juga menambahkan bahwa keuntungan dalam observasi partisipatif yaitu pengamatan perilaku cenderung dapat lebih diandalkan daripada data survei. Keuntungan lainnya yaitu bahwa pengamatan dari perilaku informan dapat lebih diperhatikan dibanding menggunakan teknik pengumpulan data survei. Nah, di sini kenapa dikatakan data dari observasi partisipatif itu lebih diandalkan daripada data survei, itu karena saat melakukan observasi secara partisipatif itu kan secara langsung wajibnya kita tuh terjun langsung ke lapangan dan menggali informasi itu langsung itu loh. Kalau data survei itu kan masih bisa dicampur tangan sama si peneliti. Nah, dengan terjun langsung peneliti juga melihat fenomenanya secara langsung. Jadi di mana peneliti itu langsung melihat bagaimana cara interaksinya, perilakunya, dan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Penggalian informasinya lebih dalam. Nah, dengan terjun langsung itu otomatis kita tuh langsung mengakrabkan diri dengan orang yang bakal kita tanyain sang informan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu biaya yang besar. Yang kedua, waktu penelitian lebih lama. Ketiga, tidak diterima masyarakat saat observasi dilakukan. Nah, Van der Stoep S dan Johnstone D 2009 halaman 90 mereka menulis kerugian dari observasi partisipatif yaitu banyaknya biaya serta waktu yang dihabiskan peneliti untuk melakukan suatu pengamatan. Kerugiannya itu dapat dikatakan biaya yang besar itu karena sang peneliti itu kan harus terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangannya itu biaya yang dikeluarkannya itu bisa jadi biaya transportasi, biaya tinggal mungkin, atau biaya makan. Nah, selanjutnya itu waktu penelitian lebih lama. Waktu penelitian lebih lama itu karena mereka itu harus berbaur. Dengan berbaur lalu melihat perilaku, melihat kehidupan mereka sehari-hari itu nggak cukup tuh loh, kayak 1 hari atau 2 hari itu menurutku nggak cukup. Karena mereka tuh harus mendapat informasi itu yang lebih mendalam. Jadi mereka tuh bisa jadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, lalu kekurangannya tadi ada tidak diterima masyarakat saat observasi. Nah, bisa jadi saat sang peneliti ingin melakukan observasi, masyarakat setempat tuh kurang setuju saat mereka diteliti oleh orang lain. Mungkin mereka merasa risih, mungkin mereka merasa ya nggak suka aja gitu. Dari observasi partisipatif adalah untuk mengetahui cara hidup, situasi sosial, hubungan sosial dalam masyarakat dari objek penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian objek yang diteliti.